Halo teman-teman, ketemu lagi di video pembelajarannya Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Masih tentang kuliah komunikasi strategis. Sekarang kita mau membahas tahapan di dalam membuat program komunikasi strategis bagian 2. Kemarin bagian 1 nih. Bagian pertama kan kemarin analisis situasi, menentukan objektif, membuat profil target publik, kemudian menentukan positioning yang keempat. Nah, sekarang kita mau masuk ke step yaitu menentukan strategi kreatif pesan. Kalau perlu kasih aspek visualnya, bikin value-nya, dan kemudian kira-kira apa sih atribut yang paling mereka suka dari publik kita. Sehingga teman-teman di sini capaian pembelajarannya adalah supaya teman-teman bisa menghasilkan sebuah pesan yang gampang dipahami, yang mudah dicerna oleh publik gitu ya, tapi juga memiliki cultural context, punya konteks budaya di dalamnya, punya kedekatan dengan profil targetnya. Karena ini udah step ke-5 loh dari sebuah program komunikasi strategis. Oke, di dalam berbagai buku sih ya, ini bisa macam-macam, tapi ada satu yang saya ambil, dia bilang bahwa sebenarnya strategi kreatif itu di dunia ini yang betul-betul orisinil itu cuma 10 gitu, sisanya cuma duplikasi. Tapi kurang lebih gini deh, saya mencoba mendekatkan ini dengan karakter dari bisa produk, bisa juga organisasi yang kita wakili. Yang pertama adalah genre gitu ya. Jadi ketika kita berbicara dengan generik, artinya komunikasi yang kita sampaikan ke publik itu harus apa adanya. Nggak boleh berlebihan sama sekali gitu. Jadi kalau misalnya kita nanti bikin iklan, iklan tentang produk kita atau iklan tentang perusahaan kita, kita nggak boleh berlebihan gitu. Kenapa sih nggak boleh berlebihan, nggak boleh hiperbola dan atau mau manipulasi apalagi ya? Karena memang harus demikian adanya gitu. Misalnya apa? Perusahaan obat gitu ya atau perusahaan kesehatan rumah sakit misalnya ya kan nggak boleh berlebihan gitu ya. Memang kalau nggak ada fasilitasnya kita nggak boleh bilang bahwa itu ada gitu. Tapi ntar kita minjem misalnya. Nah itu nggak boleh gitu. Jadi kita harus menggunakan yang generik. Yang kedua adalah strategi kreatif yang preemptif gitu. Kalau di preemptif ini kita boleh menyandingkan institusi kita atau produk kita barangkali dengan kompetitor kita. Karena kita melihat bahwa kita memang punya keunggulan berbeda. Apa tuh misalnya? Misalnya nih ya kalau di Universitas Pancasila, kita punya keunggulan, kita punya stasiun sendiri. Nah, itu preemptif tuh gitu. Kita menunjukkan keunggulan-keunggulan kita di dalamnya. Apalagi kita punya halte sendiri dong pastinya gitu ya. Kemudian kita punya area yang luas gitu. Nah, itu adalah preemptif tuh. Karena kita yakin banget dengan kelebihan yang tidak dimiliki oleh universitas lain yang punya stasiun gitu ya. Yang punya stasiun kan cuma berapa ya? Bisa dihitung kan misalnya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah strategi kreatif pesan dengan cara unique selling proposition. Kita tahu keunikan kita. Jadi kita nih ya, kita tidak cakep-cakep banget gitu misalnya, tapi kita tahu keunikan kita tuh apa. Kita tuh tahu bahwa kita tuh tidak hebat-hebat banget, tapi kita tuh unik gitu. Nah, biasanya ini biasanya bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau institusi-institusi baru. Atau kalau misalnya orang bisa nggak sih Mbak? Ya bisa juga gitu, biasanya politikus. Politikus yang baru muncul, dia memperlihatkan dirinya beda, masih muda gitu ya, kemudian punya visi yang jauh ke depan. Nah itu bisa digunakan tuh untuk mengalahkan kompetitor-kompetitor lainnya yang mungkin udah tua gitu ya, kemudian dengan program-program yang itu-itu aja dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah brand image. Jadi kita membuat sebuah asosiasi-asosiasi simbol. Misalnya kita tuh pingin organisasi kita itu dipikirkan oleh publik itu seperti apa sih? Perusahaan yang tangguh, perusahaan yang misalnya atau organisasi yang misalnya bebas dari korupsi misalnya, atau partai yang bebas dari korupsi, atau partai yang sangat keras menentang korupsi misalnya kayak gitu ya. Itu adalah brand image. Jadi kita harus membangun sebuah simbol-simbol tertentu yang berasosiasi dengan eee, si publik kita. Itu yang terjadi. Nah, kemudian positioning. Positioning itu adalah biasanya kita membangun sebuah preposisi, membangun sebuah pernyataan gitu ya, sebuah kesan di benak publik kita gitu. Terutama yang membedakan kita sama kompetitor kita seperti apa. Misalnya nih ya, kalau misalnya politikus nih tadi ya, misalnya ngomongnya,
saya berani berdiri bersama Anda, misalnya kayak gitu. Jadi artinya nih ya, kalau dia udah ngomong kayak gitu, dia harus bisa membuktikan lain kali bahwa kalau ada ketidakadilan, dia bisa berdiri bersama orang-orang yang teraniaya tersebut gitu. Nah itu biasanya. Kemudian strategi kreatif resonansi atau resonans. Biasanya strategi kreatif pesan dengan menggunakan resonansi itu berasal dari testimoni gitu. Jadi gimana sih Mbak pandangan Anda tentang, institusi kita atau bagaimana sih Mbak pandangan Anda tentang kandidat ini gitu misalnya. Nah, kita menyampaikan testimoni publik menyampaikan testimoni itu yang disebut dengan strategi kreatif pesan dengan resonansi. Yang terakhir adalah emosional, yaitu strategi pesan yang nggak kelihatan sebenarnya tapi bisa menguras emosi kita. Misalnya kita menyentuh pada isu-isu, publik misalnya kayak gitu ya, isu publik tertentu yang bisa menguras emosi dari publik dan membuat publik langsung suka sama kita atau bersimpati sama kita. Nah, ini sering terjadi biasanya pada perusahaan-perusahaan yang sudah mature sekali, perusahaan-perusahaan yang sudah jago banget gitu sehingga mereka sudah nggak perlu lagi deh jualan gitu ya. Mereka cuma pingin menjaga eksistensinya. Teman-teman, itu tadi tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 strategi pesan yang bisa kita sampaikan kepada publik. Tapi di luar pada itu, nggak asik nih kalau misalnya dia nggak dipoles lagi gitu. Itu cuma pesannya loh gitu ya. Kita poles yuk gitu, kita bungkus dengan sesuatu. Nah, itu yang kita sebut sebagai aspek kreatif dari pesan komunikasi strategis. Ada beberapa, tapi hanya 4 yang saya sampaikan. Misalnya kita bisa pakai endorser, ya bisa pakai orang tertentu yang kita tunjuk sebagai spokesperson. Nah, misalnya itu seringnya terjadi ya. Misalnya e-commerce gitu kan dia punya brand ambassador gitu dan dia harus ngomongin tentang itu gitu dan menggunakan produknya gitu ya. Itu biasa sering juga. Bisa juga typical person kok gitu. Tidak harus selebriti tapi bisa juga misalnya atlet gitu ya. Itu typical person. Atau misalnya dokter misalnya gitu ya, nakes dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah humor. Nah, itu juga tuh, humor itu bisa meningkatkan, efektivitas pesan sampai 50% loh, gitu. Jadi kalau humornya bener-bener nggak norak gitu dan humornya itu benar-benar universal, pasti pesan itu akan cepat diingat. Nah, itu yang terjadi. Kemudian apalagi sih? Musik. Nah, ini juga sering terjadi nih, orang inget perusahaan karena musiknya gitu. Jadi musik itu betul-betul mewakili perusahaannya. Nah, makanya kalau mainan TikTok jangan asal bikin, naruh musiknya sembarangan, tapi juga harus dipikirin, musiknya apa nih kira-kira yang sesuai sama, image kita, yang sesuai sama target kita dan karakter kita seperti apa gitu. Nah, eee, believe it or not gitu ya, sex appeal juga kadang-kadang dipakai loh gitu. Yang disebut sebagai sex appeal ini bukan sex appeal ya, bukan seksual gitu, tapi misalnya kita mendandani gitu pemimpin-pemimpin organisasi kita atau institusi kita sedemikian rupa supaya menarik. Misalnya kalau dia cowok, dia pasti akan bisa menarik, publik-publik cewek misalnya atau publik-publik ibu-ibu misalnya. Sebaliknya demikian juga. Kalau yang perempuan kita bikin seperti apa sih supaya orang menjadi tertarik atau lawan jenisnya bisa menjadi tertarik. Nah, tapi terlebih daripada itu teman-teman, kalau bikin strategi pesan, itu sebenarnya harus mix and change gitu. Jadi intinya adalah tadi, makanya harus diawali pakai riset dulu. Kita tahu nih kebutuhannya publik apa, kita tahu nih harapannya publik apa. Kalau bisa pesan kita itu sesuai plek gitu sama apa yang diharapkan, apa yang dipikirkan, atau apa yang dibutuhkan oleh publik. Itu yang disebut sebagai aims gitu. Jadi itu adalah value atau nilai yang dianut atau insight yang dianut oleh publik itu. Jangan sampai kita itu bikin program tapi nggak sesuai dengan maunya si publik ini. Itu biasanya suka bikin gagal tuh program kita. Nah, pada akhirnya teman-teman kita sering melihat program komunikasi strategis itu paling gampang dilihatnya lewat apa? Corporate image advertising. Bikin iklan, perusahaan gitu, iklan profil perusahaan. Biasanya emang nggak jualan, karena itu apa sih, dia biasanya akan menyampaikan komitmen, akan menampilkan value, akan menampilkan culture gitu ya, budaya, komitmen, konsistensi dan sebagainya. Gunanya buat apa? Supaya publik percaya nih, bahwa perusahaan ini memang atau institusi ini nggak macam-macam gitu dan punya komitmen untuk melayani publiknya. Begitu kurang lebihnya dalam tahapan penentuan strategi kreatif pesan. Terima kasih, sampai ketemu di video pembelajaran berikut.